Shalom saudara, catatan penyembahan kali ini membahas satu isu, satu topik, satu pelayanan yang sangat penting pada zaman patristik, yaitu pembaca Alkitab. Bagaimana kisahnya? Nah saudara, pada zaman patristik ada satu pelayan yang secara khusus dijadwalkan, yaitu seorang pembaca Alkitab. Nah ini mengikuti tradisi dari bangsa Yahudi, di mana ada pembaca-pembaca Alkitab dalam ibadah-ibadah mereka. Nah pembaca Alkitab ini disebut sebagai scribe, seorang pembaca ahli kitab, dan mereka mendedikasikan hidupnya untuk membaca Alkitab. Nah mungkin di antara kita, kalau kita lihat di gereja kita, beberapa tidak ada bagian pembaca Alkitab. Beberapa mungkin ada yang membaca Alkitab secara khusus. Tapi pada saat itu saudara, pembaca Alkitab itu tidak hanya berfungsi sebagai penolong pengkhotbah untuk menyuarakan Alkitab. Tidak. Sebagai penolong pengkhotbah untuk menjadikan Alkitab yang teks menjadi audio. Tidak. Tapi pembaca Alkitab itu memang satu pelayan yang secara khusus disiapkan, saudara. Secara khusus disiapkan dan sangat dihormati, sangat dihargai. Kenapa? Karena dia menyuarakan firman Tuhan. Seperti kalimat atau kutipan dari Athanasius, saudara. Seorang patristik Athanasius mengatakan seperti ini. The reader is to be honored because the holy word flows forth from his mouth. The reader, pembaca itu yang cuma baca Alkitab, mungkin menurut kita is to be honored, dihargai. Kenapa? Karena dari mulutnya itu mengalir keluar holy word, perkataan yang kudus, perkataan Allah, perkataan ilahi. Sehingga para pembaca Alkitab ini, mereka betul-betul mendoakan, menggumulkan agar ketika membaca Alkitab itu betul-betul holy word keluar, mengalir dari mulut mereka. Begitu pentingnya scribe, pembaca Alkitab ini pada masa patristik. Dan konsep ini sebenarnya adalah konsep yang turun dari firman Tuhan sendiri. Kalau kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan seperti ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tulisan yang diilhamkan, saudara, diilhamkan. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani dikatakan pasa graphe theo pneustos. Pneustos artinya itu adalah dihembuskan oleh Allah. Jadi Alkitab itu, graphe itu dihembusi oleh Allah. Sehingga ketika itu dibacakan, maka yang keluar bukan sebatas informasi historis. Yang keluar, yang didengungkan bukan cuma data-data sejarah, tapi yang keluar, yang disuarakan itu adalah theopneustos, nafas Allah. Yang dihembusi Allah, itu yang keluar dari pembacaan Alkitab. Ini yang dipegang oleh para patristik. Sekarang bagaimana saudara? Kita membaca Alkitab, atau di gereja ada orang baca Alkitab, apa yang muncul di pikiran kita? Oh, data-data itu. Oh, informasi-informasi. Oh, mungkin itu adalah kisah-kisah, cerita-cerita. Ketika pikiran kita seperti itu, kita sedang keluar dari cara berpikir patristik, yaitu ketika Alkitab dibacakan, itu bukan soal data sejarah, bukan soal kisah, bukan soal person orang yang diceritakan, tapi itu adalah nafas Allah yang disuarakan. Theopneustos, nafas Allah yang disuarakan. Maka scribe,
pembaca Alkitab itu harus sungguh-sungguh menggumulkan agar setiap kalimat yang dibaca, yang disuarakan itu betul-betul menjadi nafas Allah yang menghidupkan, yang memberi pengharapan, yang memerdekakan, di mana Allah bekerja di antara umatnya. Puji nama Tuhan. Biarlah ibadah kita diperlengkapi dengan para pembaca Alkitab yang mana seluruh jemaat itu sungguh-sungguh menyadari ketika Alkitab dibacakan, Holy Word sedang disuarakan, perkataan yang kudus sedang disuarakan. Sampai jumpa dalam catatan penyembahan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.